Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kedudukan sumber dalam ilmu sejarah. Kedudukan sumber dalam ilmu sejarah ini sangat penting. Karena apa? Karena sejarah ini disusun dari peristiwa masa lampau, maka diperlukan bukti atau peninggalan-peninggalan sebagai jejak-jejak sejarah. Nah, yang dalam hal ini disebut dengan sumber sejarah. Ada banyak sumber sejarah, diantaranya ada sumber lisan, ada sumber tertulis, ada juga sumber artefak. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yaitu kedudukan sumber lisan dalam ilmu sejarah. Yang pertama adalah folklore. Nah, folklore adalah bagian dari sastra lisan yang berisi tentang cerita, kisah, adat istiadat, keagamaan, upacara ritual, dan pengetahuan rakyat di daerah tertentu yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Nah, di sini folklore dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada folklore lisan. Folklore ini termasuk mentifak, yaitu semua peninggalan diperoleh dari ucapan ataupun tidak dibukukan. Contohnya ada bahasa, teka-teki, puisi rakyat, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu folklore sebagian lisan. Nah, folklore ini termasuk sosiofak. Contohnya ada kepercayaan rakyat, pesta rakyat, teater rakyat, adat kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu folklore bukan lisan. Nah, folklore ini termasuk artefak, yaitu semua benda hasil budaya manusia. Contohnya ada arsitektur rakyat, kerajinan rakyat, pakaian, perhiasan tradisional, kemudian obat-obatan tradisional, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mitologi ataupun myth atau kita kenal dengan mitos. Nah, ini merupakan cerita rakyat tentang dongeng-dongeng suci kehidupan para dewa, makhluk halus dan dianggap benar-benar ada dan terjadi. Nah, mitologi ataupun myth dapat pula berupa cerita tentang asal mula alam semesta, manusia, dan bangsa yang diungkapkan dengan cara gaib dan mengandung arti yang sangat mendalam. Nah, contohnya di sini ada mitos Nyai Roro Kidul dan masih banyak mitos-mitos yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu legenda. Nah, legenda ini merupakan cerita rakyat pada masa lampau yang disampaikan secara turun-temurun mengenai terjadinya ataupun terbentuknya suatu wilayah, daerah, danau, gunung ataupun kota, atau bisa juga menyangkut adat istiadat. Nah, di sini contohnya ada legenda Gunung Tangkuban Perahu dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu dongeng. Dongeng ini merupakan cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi dan biasanya hanya untuk hiburan, melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran moral, dan bahkan sindiran. Nah, biasanya dongeng ini disampaikan ketika akan tidur kepada anak-anak. Yang kelima yaitu upacara-upacara adat. Upacara adat ini dimaksudkan untuk mencari hubungan dengan Tuhan, para dewa, ataupun makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. Selain itu juga untuk mendapatkan kemurahan hati para dewa dan menghindarkan diri dari kemarahan para dewa seperti malapetaka, bencana alam. Nah, di sini contohnya ada upacara Kasodo, ada upacara Sekaten, ada upacara Mitoni, Midodareni. Kemudian juga kalau di sekitar Daya Luhur itu ada upacara sedekah kupat ataupun babarit kupat. Kemudian yang keenam yaitu nyanyian rakyat ataupun lagu-lagu daerah. Nah, nyanyian rakyat ini merupakan salah satu bentuk folklore yang terdiri dari kata-kata dan lagu yang beredar secara lisan di antara masyarakat tertentu dan berbentuk tradisional serta banyak memiliki uraian. Nah, di bawah ini adalah macam-macam nyanyian rakyat. Yang pertama berdasarkan materinya ada lagu anak-anak, lagu umum, kemudian lagu religius. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsinya.
Ada lagu Pelipur Lara, nyanyian Jenaka, pengiring permainan anak, nyanyian Nina Bobo contohnya. Kemudian yang kedua sebagai pembangkit semangat. Yang selanjutnya untuk memelihara sejarah setempat. Kemudian yang ketiga ini ada nyanyian berkisah. Nah, contohnya ada epos kisah wiracarita kepahlawanan. Kemudian yang kedua ada balada, kisah sentimental dan romantik. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu kedudukan sumber tertulis dalam ilmu sejarah. Nah, wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang sangat strategis sehingga memungkinkan Indonesia untuk bisa melakukan hubungan dengan negara-negara tetangga. Contohnya ada negara India, Malaysia, Singapura, Cina, dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia ini mendapatkan pengaruh dari luar, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya di sini Indonesia mendapatkan pengaruh dari India dalam bidang pemerintahan. Pada awalnya di Indonesia, seorang pemimpin ini dipegang oleh kepala suku, tetapi setelah datang pengaruh dari India, pemimpin yang ada ini ganti menjadi seorang raja. Nah, seorang raja ini berkuasa secara turun-temurun. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari India. Dalam bidang sosial di India ataupun pengaruh dari India ini dikenal dengan sistem kasta atau stratifikasi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang budaya. Nah, dalam bidang budaya, bangsa Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari India. Di antaranya yang pertama, Indonesia mengenal tulisan, yaitu tulisan dalam bentuk huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Kemudian yang kedua, Indonesia mengenal seni bangunan yang berupa candi, arca, ataupun patung. Kemudian juga mengenal seni hias seperti relief, ragam hias, kemudian juga ornamen. Selain itu, Indonesia juga mengenal adanya kesusastraan seperti Ramayana dan Mahabharata yang sering dibawakan lakonnya dalam wayang kulit ataupun wayang golek. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kepercayaan baru ataupun agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, nah di Nusantara ini menganut yang namanya kepercayaan sistem animisme dan dinamisme atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan benda-benda keramat ataupun benda-benda gaib. Nah, masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha ke Indonesia ini membawa dampak positif, antara lain Indonesia mengenal tulisan karena melalui tulisan ini berbagai peristiwa bisa diabadikan ataupun ditulis untuk diwariskan ke generasi yang berikutnya. Nah, di bawah ini ada beberapa bentuk rekaman tertulis, di antaranya ada prasasti. Nah, prasasti ini biasanya dibuat dalam batu. Biasanya hurufnya menggunakan huruf Palawa dan bahasanya bahasa Sangsekerta. Ada banyak prasasti yang ditemukan di Indonesia, di antaranya ada prasasti Kutai di Kalimantan, prasasti Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, prasasti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, prasasti Kerajaan Mataram kuno, kemudian prasasti Kerajaan Sailendra. Nah, masih banyak lagi prasasti-prasasti yang lain. Kemudian yang kedua yaitu kitab. Nah, kitab ini merupakan sebuah karya sastra para pujangga yang dapat dijadikan petunjuk untuk menyingkap suatu peristiwa sejarah. Di antaranya kitab-kitab Hindu yang pernah ditemukan, di antaranya ada kitab Ramayana, Mahabharata, Bharatayuda, Kresnayana, dan lain sebagainya. Nah, selain kitab-kitab Hindu, ada juga kitab-kitab ini dari pengaruh Islam. Di antaranya ada kitab Bustanul Salatin, kitab Sastra Gending, kitab Suluk Sukarsa, Suluk Wujil, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu dokumen.
Dokumen ini merupakan surat berharga yang tertulis ataupun tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti ataupun keterangan. Nah, dokumen ini dapat diperoleh melalui pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, baik berupa gambar, kutipan, guntingan koran, bahan referensi, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.